Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan kajian kita dengan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Imam Khudori Al-Bajuri. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana pernikahan antara bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'a fi ulumihi fi daraini. Amin. Zawaju Abdullahu bi Aminah wa hamluha. Pernikahan Abdullah dengan Aminah, lalu kehamilan Aminah. Kana Abdullahu ibnu Abdul Muttalib min ahabbu walidi abihi ilaihi. Abdullah itu anak kesayangan dari bapaknya Abdul Muthalib, atau anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Dari sekian banyaknya anak Abdul Muthalib, Abdullah lah anak kesayangannya. Fazawwajahu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Lalu Abdullah menikahi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Wasinnuha samani asyra sanah. Dan umur Aminah ketika menikah dengan Abdullah itu berumur 18 tahun. Yang perlu dicatat adalah 18 tahun ketika itu usia yang sangat ideal untuk menikah. Ya, seperti itulah. Wahia yauma izin min afdali nisa'i Quraisy nasaban wa maudu'an. Dan ketika itu juga Aminah merupakan orang yang paling mulia berdasarkan kedudukan sosial dan nasabnya atau keturunannya. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pernikahan itu terjadi, Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya, menjaga keturunan Rasulnya, menjaga nasab mulia dari Rasulnya untuk tetap suci, untuk tetap tohir, untuk tetap terjaga martabatnya dari fahisyah, dari perzinaan, dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang kurang bagus untuk menjadi nabi. Sekarang gini, bayangkan kita hidup di zaman dimana perzinahan, nikah mut'ah, bahkan ada di zaman Quraisy itu, di zaman Arab jahiliyah itu, seorang suami istri itu rela memberikan istrinya kepada seorang kesatria atau seorang yang dia rasa mempunyai perawakan yang hebat, mempunyai keunggulan dalam nasab untuk menggauli istrinya, lalu lalu hamil, istrinya tersebut hamil dan melahirkan anak yang bahkan itu bukan anaknya sendiri. Itu yang terjadi di zaman Rasul. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjaga Rasulnya agar tetap suci, agar tetap terjaga martabat dan keturunan mulianya. Walam yalbis abuhu an tawaffa ba'da hamlihi bi syahraini. Dan ketika itu juga, ini kita lihat Hamis dulu yang nomor 1. Wara'at fi manamiha hina hamalat bihi annahu kharaja minha nurul adwa'ul ard. Dan ketika hamilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah melihat cahaya yang terang yang menyinari bumi waktu itu. Wabadat minhu qusuril Basra min ardi Syam. Dan cahaya itu dimulai dari Basra, muncul dari Basra. Cahaya itu bukan cahaya matahari, tapi cahaya entah apa itu, karena Basra itu berada di barat, berada di baratnya, di utara, di sebelah utaranya, maaf, karena Basra itu berada di sebelah utaranya Makkah. Syam itu berada di kalau kita lihat peta,
Basra itu berada di atasnya, di atas kota Mekah, dan tidak mungkin matahari terbit dari sana. Nggak ada ceritanya matahari terbit dari utara gitu. Kama ra'a dzalika Abu Naim fi Dalail Nubuwah. Kama annaha lam tash'ur bitta'ab wala saqal muddata hamlihi. Dan juga ketika Aminah hamil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak merasakan capek. Beliau tidak merasakan apa yang wanita lain rasakan ketika hamil, seperti mual, muntah, lalu perasaan capek membawa kandungannya. Itu sama sekali tidak dirasakan oleh Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walam yalbisu abuhu an tawaffa ba'da hamlihi bisyahraini. Dan Abdullah itu meninggal setelah Aminah hamil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan ketika umur kehamilan dari Aminah itu mencapai 2 bulan, Abdullah itu meninggal. Di sini kita akan bahas. Kita lihat Hamish nomor 2. Walam yamkasu Abdullahu ma'a Aminah illa asyrati ayyam. Dan kebersamaan Abdullah dan Aminah itu hanya 10 hari. Benar-benar 10 hari. Jadi setelah menikah, 10 hari berselang, Abdullah pergi safar untuk bertijarah. Nanti akan kita bahas juga di sini. Idh safara summa tawafa umruhu khamsah wa ishruna sanah. Dan dia, nah, yang aku katakan tadi, setelah 10 hari itu Abdullah pergi untuk safar, untuk berdagang, lalu meninggal di dalam perjalanannya pulang menuju Mekah dari perdagangan tadi. Balik lagi ke nushul kitab. Wadufina bil Madinah inda akhwalihi Bani Adi ibnu Najjar. Dan dikuburkan dan dimakamkan di Madinah. Fa innahu qad zahaba bitijarah ila Syam fa adrakathu munyatahu bil Madinah fa huwa raji'. Dan yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Abdullah pergi bertijarah, pergi untuk berdagang ke Syam. Lalu dia meninggal ketika perjalanan pulang dari Syam. Jadi Abdullah pergi berdagang dari Mekah ke Syam. Nah, setelah perdagangannya selesai, semuanya selesai, dapat untung dan lain sebagainya, Abdullah pulang dari Syam. Ketika sampai di Madinah, Abdullah sakit, lalu meninggal di situ dan dikuburkan di Madinah juga. Walamma tamat muddatu hamli Aminah wadu'at waladaha. Dan ketika umur kehamilannya sudah selesai, 9 bulan 10 hari, Aminah melahirkan. Nah, ada hamisnya. Kita lihat hamis nomor 4. Fa kharaja ma'ahu nurul adwa'u lahu baina al-masyriq wal maghrib. Nah, dan ketika kelahirannya tersebut, Aminah melihat atau muncul cahaya terang yang menyinari masyriq wal maghrib, yang menyinari dari barat ke timur. Ini salah satu karomah, yang didapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mukjizat itu hanya didapat oleh seorang nabi. Nah, di sini kenapa kita sebut karomah? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu belum mendapatkan ilham, belum mendapatkan risalah, belum bertemu malaikat Jibril, dan belum diangkat menjadi Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam. Summa waqa'a 'alal ardi jasiyan 'ala rukbatayhi.
Lalu Nabi Muhammad, bayi yang masih bayi itu, terlahir keluar dari rahim ibunya yang mulia, keluar dari rahim ibunya yang suci dalam keadaan jasian, dalam keadaan duduk seperti orang tasyahud itu, duduk seperti orang tasyahud, lalu tangannya mendekap, mengambil turab, eh, mengambil pasir atau debu, menggenggam pasir, dan muka beliau menghadap ke langit. Itu keadaan yang sangat masyhur yang diceritakan di kitab-kitab sirah nabawiyah. Keadaan di mana Rasulullah SAW pertama kali keluar dari rahim mulia ibunya. Kita akan baca lagi. Mu'tamidan ala yadahi. Nah, itu. Mu'tamidan. Beliau berdiri bersandar. Beliau bersandar pada tangannya. Summa akhadha kubdotan minat turabi faqabadoha, dan mengambil turab, dan mengambil debu tadi dan menggenggamnya. Warafa'a ra'sahu ila sama, yang seperti yang saya katakan tadi, dan mendongakkan seperti ini, mendongakkan muka beliau ke arah langit. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam maqtu'an habli sarrihi, dan tali pusar beliau ketika lahir itu langsung terpotong tanpa dipotong oleh siapapun. Wa maqtu'an kulfatan mahtunan, dan beliau juga terlahir dalam keadaan sudah di khitan. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan sudah di khitan itu merupakan sebuah ikhtilaf di antara para ulama tarikh, atau ada perbedaan pendapat di antara ulama tarikh. Ada yang berpendapat bahwa ada yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlahir dalam keadaan dikhitan, melainkan beliau dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib ketika beliau berumur 7 hari. Lalu di umur 7 hari itu beliau menyembelih 2 ekor kambing, dan memberi dia nama Muhammad. Ini pendapat ulama yang satunya. Yang pendapat ulama lagi selain itu, dan pendapat ulama lainnya mengatakan bahwa beliau terlahir dalam keadaan di khitan. Tapi ini tidak menjadi masalah karena ini banyak perdebatan yang sangat wajar, karena di zaman tersebut belum ada tulisan, belum ada foto, belum ada seseorang yang mengabadikan hal tersebut. Balik lagi ke nushol kitab. Fastabasharul alam bihadal maulud bil karim alladhi bassa fi arjaihi ruhul adab wa tammat makarimil akhlaq. Dan alam tersenyum, dan alam sangat bergembira akan kelahiran seseorang yang akan memuliakan, atau seseorang yang akan menjadi contoh dari akhlak mulia, menjadi contoh, menjadi teladan bagi seluruh umat, bukan hanya umat Islam tapi seluruh umat yang ada di dunia, baik mereka yang menyembah Allah ataupun mereka yang kufur terhadap Allah. Itu menjadi contoh, beliau menjadi teladan yang sempurna bagi manusia. Waqad haqqaqa almarhum Mahmud Basha Al-Falaki anna zalika kana sobihatun yaumul isnaini tasi' Rabiul Awal. Nah, dan di tahqiq ada seseorang yang bernama almarhum Mahmud Basha, seseorang ahli tanggal Al-Falaki, atau seseorang ahli astronomi. Beliau bilang, yang penting intinya almarhum Basha Al-Falaki itu bilang kalau kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, ini berbeda dengan apa yang kita pahami. Beliau berpendapat bahwa Nabi Muhammad lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Sementara yang kita pahami, yang kita tahu
bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita lihat di hamisnya. Waqala Ibnu Ishaq fi yaumi isna asyar Rabiul Awal wa huwa al-masyhur. Nah, ini kata Ibnu Ishaq itu beliau Shallallahu alaihi wasallam terlahir di tanggal 12 Rabiul Awal, dan itu yang masyhur, itu yang terkenal di antara kita semua, di antara umat Islam semuanya, bahkan dunia pun mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Al-muwafiq liyaumil al-ishrin minal Ibril sanah khamsumi'ah wahid wa sab'in minal miladi, dan bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kita lihat hamisnya. Miladi. Wa huwa yuwafiqu sanatul awal wa huwa yuwafiqu sanatu al-ula min hadisatil fil, dan itu bertepatan juga pada tahun pertama atau 1 tahun setelah penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Gubernur Abraha. Kita lihat hamisnya di sini. Wahiyya hadisatul asyahirah allati hasolat bi Makkah. Dan hadisatul fil adalah hadisatul yang sangat-sangat terkenal yang terjadi di Mekah. Fa'arrohat biha al-Arab. Waqad zakara Qur'anul Karim hadhil hadisah fi suratil fil. Dan Al-Quran telah menjelaskan juga, dan Al-Quran telah mengabadikan kejadian ini di dalam surat Al-Fil. Wahasiluha anna Abraha al-Habashi ahadul mulukul Habasyah lamma istawla alal Yaman ra'an nasu yaqsidunal Ka'bah fa'arada sorofahum anha. Nah, yang mana hadisatul fil itu disebabkan oleh karena Abraha, seseorang gubernur yang dari Habasyah, dari kerajaan Habasyah, seorang gubernur dari kerajaan Habasyah yang dia berkuasa di Yaman. Ketika dia berkuasa di Yaman, dia melihat orang-orang di jazirah itu sangat-sangat mensucikan Ka'bah. Mereka pergi dari Yaman, mereka pergi dari Bahrain, mereka berdatangan dari seluruh jazirah ke Mekah. Untuk apa? Untuk mensucikan Ka'bah, untuk bertawaf, untuk berhaji, untuk berumroh. Namun umroh dan haji mereka sudah tercampur dengan kejahiliahan, dengan menyembah, dengan menaruh beberapa patung atau berhala yang mereka sembah di samping-samping Ka'bah, gitu. Nah, di sini Abraha itu melihat, ini kenapa nih orang-orang kok pada menyembah Ka'bah, kok mereka menziarahi Ka'bah, kenapa orang-orang jazirah itu. Nah, di situ Fabana kanisah al-Qallais bisona'a fa'amada a'rabi fatagawwut fiha fastashata Abraha qodban fa'agora al-Makkah wa qasada hadamal ka'batiha wa kana ma'ahu filul azim fa'ikraman linnabi al-muntazwar wa ghairatan alal baitillahil haram ja'alallahu kaidal a'da'i fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababil darmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ketika Abraha melihat bahwa orang-orang di jazirah itu pergi menziarahi Ka'bah, Abraha gak mau itu terjadi. Lalu dia membangun sebuah kanisah, membangun sebuah gereja yang megah, berharap orang-orang di jazirah, orang-orang Arab berdatangan ke kanisah tersebut, berdatangan ke gereja tersebut. Akan tetapi tidak ada atau hanya sedikit yang berdatangan ke gereja tersebut. Lebih banyak orang yang masih berdatangan, yang masih memuliakan Ka'bah daripada kanisah, daripada gereja yang dibangun oleh Abraha. Dari situ Abraha sangat marah. Dia kecewa. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke Makkah dan menghancurkan Ka'bah.